Chapter kali ini masih membahas tentang konflik internal antara Kyoke dan Rei. Emang belum selesai masalah mereka ini, gue tengok dari kemarin. Hahaha. Melanjutkan cerita sebelumnya, Kyoke diberikan waktu selama 3 hari untuk memulihkan kekuatannya sebelum bertarung melawan Rei. Cerita dimulai di mana Kyoke bersama Shin dan Ten sedang mendiskusikan masalah Rei. Kyoke memberitahu bahwa Rei mungkin ada di sini untuk membunuhnya, meski berasal dari suku yang sama. Masih mending ya kan? Tengoklah di tempat kita, anak pun bisa menuntut bapak kandungnya. Gila. Hahaha. Shin mengatakan bahwa jika itu benar, mereka tidak akan ikut campur dalam masalahnya. Kemudian Ten bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Karena Rei seharusnya sekuat Kyoke. Kyoke menjawab, dia meminta mereka untuk tidak menyentuh Rei karena ini masalah keluarga, jadi dialah yang akan menyelesaikannya. Mendengar itu, Shin kesal dan berkata Kyoke adalah keluarganya juga dan semuanya tidak akan membiarkan seseorang mengacau keluarga mereka. Kyoke tersenyum dan senang mendengarnya, tapi hanya seorang dari keluarga suku mereka yang bisa memahami masalah ini. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan Rei adalah Kyoke. Kyoke meminta Shin sekali lagi untuk menyerahkan Rei kepadanya, dan akhirnya Shin pun setuju. Cerita kemudian berlanjut, memperlihatkan Kyoke yang sedang bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya. Dalam meditasinya itu, Kyoke kembali teringat ke masa lalu dari saat Kyoke dan Rei masih kecil. Flashback memperlihatkan pada saat itu, Rei, Kyoke, dan Shou serta Shiki, kakak mereka masih hidup. Rei dan Kyoke yang berlatih bersama sangat suka bertengkar satu sama lain. Kejadian ini sering membuat Shiki dan Shou menasihati mereka agar selalu akur dan saling membagi teknik bertarung mereka. 3 hari kemudian, hari yang dijanjikan pun tiba. Para prajurit Shin sangat gelisah bertanya-tanya dari mana Rei akan muncul dan apa yang akan terjadi antara Rei dan Kyoke. Tapi setelahnya, salah satu prajurit menyadari bahwa Kyoke, Shin dan Ten telah menghilang dari kemah. Mereka pun heboh dan segera berpencar mencarinya. Dilanjutkan di sebuah bukit kecil, Shin, Ten, dan Kyoke sudah berkumpul. Rei tiba-tiba muncul dan berkeheranan, mengapa hanya sedikit yang menonton pertarungan mereka. Kyoke pun menjawab, nanti juga yang lain akan segera tiba. Lanjut, Kyoke berkata dia ingin menyelesaikan ini semua sebelum prajurit yang lain datang. Rei pun bersiap masuk ke mode bertarung. Namun sebelum itu, tiba-tiba Kyoke bertanya, bagaimana Shiki kakaknya mati dalam ritual tersebut? Dan dia bertanya lagi bagaimana wajah kakaknya ketika mati. Rei dengan dingin menjawab, seseorang yang akan mati tidak perlu banyak bertanya. Dia pun maju untuk menyerang Kyoke. Ten mulai khawatir, tetapi Shin di sini berkata untuk tenang karena mereka belum serius. Lalu Ten berpikir Kyoke masih unggul di atas Rei karena dia belum mengeluarkan teknik andalannya. Rei senang melihat Kyoke mulai mampu mengimbanginya setelah sebelumnya dia mengetahui bahwa kekuatan Kyoke sudah menurun gara-gara teknik terlarang yang dia gunakan untuk menghidupkan Shin. Saat ini Rei mengatakan jika dia akan mulai serius dan mengeluarkan teknik rahasia klan Shiryu, di mana teknik itu akan membuat mereka menjadi lebih kuat dan seperti iblis pembunuh, tanpa ada siapapun yang bisa menghentikannya sampai dia kehilangan kesadaran. Dan chapter ditutup dengan kedatangan tentara Shin yang mulai berlarian mendekat untuk melihat pertarungan Kyoke dan Rei. Oke, sampai di sini dulu spoiler singkat Kingdom chapter 667 ini. Oh iya, minggu depan